Puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudara. Kita mau langsung masuk kepada pesan Tuhan buat kita minggu ini, buat saya, Bapak Ibu dan Saudara. Pesan Tuhan diambil dari 1 Korintus 9 ayat 24 sampai 27. Saya mau ajak kita baca bergantian, saya 24, Bapak Ibu Saudara 25 dan selanjutnya sampai 27. Judulnya adalah gini, Tuhan mau kita terus berlari kepada tujuan. Ya, ada orang yang berlari tapi nggak ke tujuan Tuhan. Nah, Tuhan mau kita berlari ke tujuannya Tuhan. Nah, Tuhan mau kasih tahu juga bahwa kita ada di posisi di daerah mana nih, ya. Oke, saya baca ayat 24 dan selanjutnya. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah. Karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Silakan Bapak Ibu. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Tapi aku mati memukul dan memakainya sepenuhnya, supaya saya sembarangan diri kepada orang lain yang harus sendiri. Oke, penekanannya di ayat 24. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi hanya satu orang saja yang mendapat hadiah. Karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Katakan amin. Nah, Bapak Ibu Saudara, yang namanya pertandingan lari atau perlomba lari, entahkah lari jarak pendek, jarak panjang, maraton, dan lain-lain, kita udah terbiasa dengan hal-hal seperti itu. Artinya kita sering dengar, kita sering baca beritanya. Bahkan di negara kita, kebiasaan lari itu udah menjadi sebuah kebiasaan. Bahkan yang namanya lari maraton, meskipun bukan dengan ukuran yang seharusnya, misalnya 10 kilo dan lain, itu udah sering dilakukan di kota-kota besar seperti Jakarta. Artinya mereka udah terbiasa yang namanya lomba lari, Bapak Ibu Saudara. Nah, tentunya di dalam lomba lari semua peserta ingin mencapai garis akhir dan memperoleh hadiah, ya. Meskipun tadi di situ dikatakan, tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah. Kadang-kadang ada pertanyaan ini muncul, Pak, gimana kita bisa lari kalau yang cuma dapat hadiah cuma satu orang? Ini sebetulnya makna daripada penulisan ini bukan cuma hadiahnya satu sehingga bagaimana dengan yang lain, bukan itu. Ini lagi berbicara bahwa betapa kita harus mengerahkan seluruh kekuatan, seriusnya berlomba, seolah-olah diibaratkan bahwa hadiahnya cuma satu dan kita kejar itu. Sebenarnya lebih kepada spiritnya, semangatnya untuk itu. Oke, kembali lagi bahwa kenapa Rasul Paulus menggambarkan kepada orang-orang Korintus tentang hal perlombaan. Ternyata di daerah Korintus, ini kan Korintus wilayahnya dekat Athena Yunani, Bapak Ibu. Buat mereka, yang namanya pertandingan itu udah biasa. Artinya Rasul Paulus kalau jelasin soal perlombaan, mereka lebih mudah nangkep. Demikian pula halnya kita, kalau kita dengar tentang hal perlombaan, itu udah biasa di telinga kita. Rasul Paulus menjelaskan kepada jemaat di sana bahwa hidup yang kita jalani di dunia ini bagaikan sebuah perlombaan, di mana kita harus berlari sedemikian rupa sampai mencapai garis akhir dengan baik. Nah, waktu Paulus menjelaskan ini kepada jemaat Korintus, mereka mudah ngerti, mudah nangkep. Kenapa? Di wilayah itu sering sekali diadakan lomba lari, Bapak Ibu Saudara. Yang namanya pertandingan-pertandingan, bahkan Olimpiade kan berasal dari wilayah sana. Yang namanya pertandingan sekelas Olimpiade itu udah sering banget di sana, Bapak Ibu, diadakan. Bahkan menurut sejarah Korintus yang namanya lomba-lomba di bawah Olimpiade itu udah sering sekali. Tiap minggu, seminggu berapa kali mungkin. Artinya mereka udah biasa sekali dengan yang namanya istilah lomba. Bahkan yang kalau ajang-ajang besar di sana itu berdatanganlah orang dari seluruh penjuru. Bahkan nggak sedikit orang-orang yang datang dari luar kota dan bahkan dari wilayah yang jauh. Sengaja datang untuk ikut, ya kayak Olimpiade, Bapak Ibu Saudara, seluruh dunia datang ke tempat itu. Nah, buat Rasul Paulus, ini sedikit catatan sedikit buat Rasul Paulus, ini datangnya orang dari segala penjuru dunia. Ini kesempatan dia untuk memberitakan Injil sebetulnya. Orang kan tinggal berkemah, lagi pula dia profesi tukang kemah juga.
Orang datang sekian lama di wilayah itu berkemah. Ini kesempatan buat Rasul Paulus untuk memberitakan Injil. Kenapa? Itu paling efektif. Kenapa? Orang berkumpul dari seluruh dunia. Ketika mereka ngerti tentang Injil, waktu pulang itu tersebar kan pemberitaan itu ke seluruh dunia. Makanya di hari Pentakosta, Bapak Ibu, ini sedikit menyimpang. Di hari Pentakosta itu kan sengajanya orang lagi berkumpul lagi banyak-banyaknya dari seluruh penjuru dunia. Dan kemudian turunlah, dicurahkanlah Roh Kudus di situ, dan kemudian orang pulang ke tempat tanah mereka masing-masing. Itu kan penyebaran yang paling efektif. Oke, kembali lagi kepada perlombaan. Di situ Rasul Paulus menjelaskan kepada orang Korintus bahwa hidup yang dijalani dibagikan sebuah perlombaan di mana kita harus berlari untuk sampai tujuan di garis finish. Oleh sebab itu harus lari demikian rupa, katanya. Nah, perkataan larilah sedemikian rupa di sini artinya gini, saya nggak mau jelasin yang itu dulu. Di sini dikatakan tidak tahukah kamu? Nah, kalimat itu tidak tahukah kamu? Di situ kata tidak tahukah kamu, Rasul Paulus lagi ingetin bahwa mestinya kamu udah sadari sejak dari awal bahwa hidup yang kita jalani ini bagaikan sebuah perlombaan, sebuah arena pertandingan. Jadi di mana semua orang harus ikut ambil bagian di dalamnya. Nggak ada pengecualian bahwa yang ini lomba, yang ini nggak lomba. Dan itu harus dipahami oleh setiap orang percaya. Makanya Rasul Paulus bilang, tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari. Nah, sebelum kita masuk ke dalam isinya, artinya Tuhan mau kita paham sebagai orang-orang percaya Tuhan, kita harus menyadari bahwa hidup ini sebuah perlombaan, Bapak Ibu Saudara. Artinya ada start, ada garis finish, yang dimana kita harus berlari sedemikian rupa untuk sampai di garis akhir dengan baik. Makanya kan Rasul Paulus kan di akhir perjuangannya dikatakan, aku telah mencapai garis akhir, aku telah memelihara iman. Ada garis finishnya, Bapak Ibu Saudara. Nah, lewat tidak tahukah kamu, artinya Tuhan mau setiap kita orang percaya menyadari, artinya hidup yang kita jalani bukan cuma sekedar asal hidup aja, tapi itu hidup yang punya tujuan karena ada garis akhir yang harus kita capai. Nah, kemudian dia bilang, karena itu larilah begitu rupa. Ini berbicara keseriusan di dalam menjalaninya, lari begitu rupa. Bapak Ibu Saudara yang punya latar belakang atlet olahraga tentu ngerti lah yang dikatakan lari begitu rupa. Lari dengan keseriusan, berlatihlah, adakan persiapanlah. Kalau saya bicara sama seorang atlet, bicara tentang persiapan, buat dia di telinga dia udah begitu biasa yang namanya persiapan. Karena buat dia, masa-masa enggak pertandingan itu adalah masa-masa yang terus dia lakukan untuk persiapan, Bapak Ibu Saudara. Atlet yang baik adalah atlet yang tidak berlatih pada saat besok mau berlomba, tetapi dia yang terus hari lepas hari dia gunakan untuk berlatih. Apalah yang dia latih, entah hari ini dia latih ototnya, besok dia latih ada pola makanan, pola latihan, ada latihan konsentrasinya dan lain-lain. Buat seorang atlet ngerti banget yang namanya persiapan. Saya dulu pernah katakan bahwa ada seorang atlet lari, Usain Bolt, ya, Bapak Ibu Saudara mungkin ada yang pelari pria tercepat di dunia. Dikatakan begini, dia kalau berlomba hanya butuh di bawah 10 detik, tapi dia bilang lari untuk sekitar 9 detik lebih perlu persiapan belasan tahun katanya untuk bisa lari di bawah 10 detik. Dia umpamakan gini, hanya untuk perkara 10 detik urusan 10 tahun katanya. Bagaimana dia berlatih sedemikian rupa hingga pada saat pertandingan, meskipun pertandingannya jarak pendek, Bapak Ibu Saudara, itu tercapai lewat sebuah latihan yang panjang. Itulah sebabnya dikatakan lari begitu rupa. Berlatihlah sedemikian rupa. Dan tentunya latih dengan latihan yang terpola, Bapak Ibu Saudara. Kalau kita atlet bulu tangkis tentu ada bagian otot tertentu yang harus kita latih, berbeda dengan waktu kita seorang atlet sepak bola. Seorang pemain bulu tangkis, seorang atlet apapun, dia punya pola latihannya tersendiri. Nah, itulah yang dia tekankan. Jadi atlet tahu sekali bagian mana yang harus dia bangun. Nah, itulah gambaran bahwa larilah begitu rupa, berlatihlah, bersiaplah, seriuslah, seperti itu, Bapak Ibu Saudara.
Nah, itulah yang digambarkan di dalam 1 Korintus 4 ayat 7 Rasul Paulus, bahwa seperti kita melatih iman kita, latihlah. Maka dia pakai istilah latihlah dirimu beribadah. Train yourself towards godliness. Untuk mencapai keserupaan harus ada sesuatu yang dilatih dalam kehidupan kita. Kata di situ 1 Timotius 4 ayat 7. Bahkan di dalam terjemahan yang lain dikatakan, luangkanlah waktumu lebih lagi untuk berlatih, untuk mencapai seperti yang dikatakan, seperti Kristus. Spend your time and energy, katanya, towards godliness. Ada sesuatu yang harus kita bangun. 1 Timotius 4 ayat 7. Nah, inilah yang menjadi pesan Tuhan buat kita minggu ini, Bapak Ibu Saudara. Bahwa Tuhan mau, bahwa ternyata begini, masih banyak jemaat Tuhan yang harus, yang maksud banyak jemaat Tuhan yang tidak menyadari bahwa ternyata gini, dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari. Ternyata banyak orang percaya yang belum menyadari bahwa di dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari. Bukan karena mereka nggak tahu cara berlari. Seringkali yang dilakukan adalah seolah-olah merasa sedang berlari, tapi tidak berlari seperti yang dikehendaki Tuhan. Nah, inilah pesannya Bapak Ibu Saudara. Tuhan mau setiap orang percaya menyadari bahwa semua peserta harus turut berlari. Dan kenyataan banyak orang yang bukannya nggak tahu cara berlari, tetapi merasa sedang berlari, tapi bukan berlari seperti yang dikehendaki Tuhan. Itulah sebabnya seringkali begitu banyak energi yang dikeluarkan oleh orang percaya karena mereka merasa sedang melakukan sesuatu, tapi sebetulnya bukan seperti yang dikehendaki Tuhan. Banyak energi yang dikeluarkan, tetapi ternyata sedang lari di tempat. Ini yang menjadi pesan Tuhan, Bapak Ibu. Itu ibarat kita lagi lari di atas sebuah alat yang namanya treadmill. Bapak Ibu Saudara tentu ngerti ya, alat treadmill itu. Kita nggak usah lari ke lapangan, tetapi lewat mesin itu kita bisa berlari di atas ban berjalan. Kita berlari dengan kecepatan yang dapat kita atur, kecepatan rendah, sedang, tinggi, kita bisa sprint di situ. Tapi ternyata kita hanya berlari di atas sebuah alat. Akankah kita berpindah tempat? Enggak. Artinya berpindah tempat dari satu titik ke titik yang lain? Oh enggak, karena di atas alat itu kita tetap diam di tempat yang sama. Tapi begitu banyak energi yang kita keluarkan, sampai ngos-ngosan, sampai keringetan, Bapak Ibu Saudara, tapi tidak bergerak ke arah tujuan. Karena orang percaya dimaksud itu sedang berlari di tempat. Ini yang menjadi pesan Tuhan. Banyak energi yang dikeluarkan, tapi ternyata nggak nyampe ke tujuan. Nah, Tuhan mau lewat pesan ini, Tuhan mau setiap orang percaya nangkep. Waduh, kalau gitu selama ini lari apa enggak? Nah, oleh sebab itu kita lihat ciri-ciri. Seperti apa yang dimaksud orang yang berdiam di tempat itu. Nah, ada 3 hal minimal Bapak Ibu Saudara yang kita mau tangkap sama-sama. Yang pertama adalah berseru-seru namun tidak bergerak. Ada begitu banyak energi yang kita keluarkan waktu kita berseru, waktu orang percaya berseru sama Tuhan, dan merasa kita sedang melakukan sesuatu, tapi ternyata di mata Tuhan itu lagi diem. Kita buka firman Tuhan Keluaran 14 ayat 15-16. Keluaran 14 ayat 15-16. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, mengapakah engkau berseru-seru demikian kepadaku? Katakanlah kepada orang Israel supaya mereka berangkat. Dan engkau angkatlah tongkatmu dan ulurkanlah tanganmu ke atas laut dan belahlah airnya, sehingga orang Israel akan berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering. Kita ngerti kisah ini Bapak Ibu Saudara, ketika belum lama bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Akhirnya mereka diizinkan keluar oleh Firaun dari Mesir. Kata diizinkan ini pakai tanda kutip, artinya nyerahlah Firaun mau gak mau, dia harus mengizinkan. Kalau enggak, tulah demi tulah akan terus berdatangan, bermunculan di Mesir. Sampai di tulah yang ke-10 Firaun nyerah, karena ini tentang kematian atas seluruh anak laki-laki pertama orang Mesir. Dan di situ akhirnya nyerah juga Firaun, dan akhirnya
Seperti tujuan Musa datang kepada Firaun sejak dari awal, minta bangsa Israel untuk dikeluarkan dari Mesir. Akhirnya Firaun bilang sama Musa, oke, silakan keluar malam ini. Dan singkat cerita, malam itu Musa beserta seluruh bangsa Israel keluar dari perbudakan Mesir. Dan kemudian mereka berjalan menuju apa? Tanah perjanjian. Betapa luar biasa. Nah, ketika mereka belum lama perjalanan, tibalah mereka di sebuah tempat. Di situ terbentang di depan Laut Teberau, dan mereka berkemah di tepi laut pada saat itu. Di saat itu bangsa Israel sedang berkemah. Di sisi yang lain, Firaun kemudian ingat lagi, ya ampun, kenapa aku suruh keluar? Aku gak bisa terima itu. Kita kejar, kita habisi mereka semua. Nah, keluarlah Firaun dengan pasukan kereta kudanya yang begitu banyak, mengejar rombongan bangsa Israel. Nah, singkat cerita, bangsa Israel mulai memperhatikan ada rombongan kereta kuda yang sedang mengejar ke arah mereka. Nah, di titik itulah Bapak Ibu Saudara, bangsa Israel kemudian panik, ketakutan, berseru-seru kepada Tuhan. Dan bahkan gak sedikit yang kemudian akhirnya nyesal, Musa, kenapa kami disuruh keluar kalau akhirnya jadi begini? Mereka lupa lagi sama tujuan semula. Bukankah selama ratusan tahun itu pula yang mereka rindukan, mereka bisa keluar dan menuju ke tempat yang Tuhan janjikan. Tetapi pada saat dibawa keluar, baru melihat ada asap, debu, kereta kuda. Mereka kemudian udah bersungut-sungut, udah menyesali keberadaan mereka di sana. Akhirnya yang mereka bisa lakukan adalah berseru-seru dan berseru-seru. Nah, di sini maka Tuhan berkata sama Musa, ayat 15. Mengapa engkau berseru-seru demikian kepadaku? Katakanlah kepada orang Israel supaya mereka berangkat. Ayat 16. Dan engkau angkatlah tongkatmu dan ulurkanlah tanganmu ke atas laut dan belahlah airnya. Di situ Tuhan bilang, kenapa berseru-seru? Kenapa enggak berangkat? Lihat apa yang di tanganmu, tongkat, ulurkanlah tongkat. Nah, seringkali Bapak Ibu Saudara, yang terjadi tanpa disadari, banyak orang percaya di tengah tantangan, di tengah problem yang dihadapi, mereka lupa tujuan semula, keberadaan perjalanan kehidupan mereka sesungguhnya. Mereka kemudian lebih banyak akhirnya berseru-seru, bersungut-sungut kepada Tuhan. Nah, Tuhan mau ketika mengalami masa-masa itu, Tuhan gak mau cuma sekedar duduk diam berseru-seru. Padahal banyak hal yang bisa dilakukan. Kenapa kau berseru-seru? Kenapa kau gak ambil tindakan seperti itu? Artinya paling gak mulai bertanya, Tuhan, kalau begitu apa yang harus kami lakukan? Tuhan, kalau begitu langkah apa yang harus aku tempuh? Tuhan, apalagi yang engkau sedang ajarkan kepadaku pada saat ini? Ada banyak hal yang kita bisa lakukan. Kita lebih proaktif. Kenapa? Tuhan bilang, apa yang di tanganmu, angkat itu tongkat. Artinya, tongkat berbicara apa? Tongkat bicara kuasa, otoritas. Tongkat juga bisa berbicara segala karunia-karunia, segala kemampuan, segala potensi, segala talenta. Nah, Tuhan mau artinya gini, kerahkan semuanya itu. Kalau sebelumnya cuman nggak pernah doa ketika menghadapi sebuah tantangan dan lain-lain, minimal ada sebuah kehidupan baru, ada sebuah doa yang sedang dibangun. Kalau sebelumnya nggak pernah jalin hubungan, minimal ketika ini ada sebuah hubungan yang dibangun. Artinya Tuhan mau kerahkan semuanya itu. Bahkan Bapak Ibu Saudara, ketika kita sadar tongkat itu digunakan, seringkali karunia-karunia muncul ketika kita di dalam kesesakan. Yang setuju katakan amin, Bapak Ibu Saudara. Kami ngalami masa-masa itu Bapak Ibu Saudara, di mana mau nggak mau, Tuhan, jadi apa yang harus aku lakukan? Dan untuk nanya apa yang harus aku lakukan kan bukan cuma sekedar nanya, butuh jawaban di situ. Tuhan, aku butuh engkau menjawab aku. Kalau engkau nggak jawab, aku akan tunggu. Nah, disitulah mulai kita memacu diri kita untuk datang mendesak sama Tuhan. Tuhan, langkah apa yang harus aku ambil? Nah, disitu mau nggak mau terbangunlah kehidupan kita. Kita rindu untuk apa? Tuhan, jadi mesti gimana nih?
Jadi bukan cuma sekedar menangisi diri dan berseru-seru begitu tanpa melakukan apa-apa. Itu nggak jalan, itu nggak bergerak sama sekali. Maka Tuhan bilang, kenapa cuma diam berseru-seru? Berangkatlah, kata Tuhan. Nah, ini yang dikatakan, berangkatlah. Ada satu langkah dengan menggunakan. Kadang-kadang gini, waktu kita menghadapi itu semua, kadang-kadang kita datang, kita cari Tuhan, kita dengar khotbah untuk tujuan apa sih? Kita pengen tahu jawaban. Nah, seringkali lewat khotbah, lewat pesan-pesan, seringkali kan di situ Tuhan bicara buat kita, Bapak Ibu. 2 minggu terakhir ini kan, kalau kita perhatikan, ini kan sebetulnya kan pesannya mirip semua sampai hari ini. 3 minggu yang lalu kan berbicara soal bertindak dengan tidak bertangguh. Ketika Pak Petrus, Guru, sudah semalam-malaman kami menangkap ikan, sudah bekerja keras tapi gak nangkap apa-apa. Tapi kan gak berhenti sampai di situ, tapi karena Engkau yang menyuruhnya, aku lakukan juga. Kadang-kadang waktu mendengar firman pun gak menyadari bahwa kita harus melakukan itu. Tapi lewat pesan-pesan Tuhan tuh kita beberapa minggu ini terus diingatkan, oh ya waktu kita dengar, lakukan. Terus minggu lalu ketika Yairus sadar anaknya sakit keras, mau mati, bahkan ada di Injil yang lain, sudah mati sekalipun, dia datang kepada Yesus dengan berbagai resiko. Dan dia datang itu demi untuk anaknya mengalami kesembuhan, demi untuk anaknya mengalami kebangkitan. Minggu ini kita juga diingatkan, mengapa kau cuma berseru-seru, katanya. Berangkatlah, ayat 15 di sini. Nah, artinya Tuhan lagi ajarkan kita bahwa ayat 15, Tuhan ingatkan kita untuk mulai ada satu respon, ada satu tindakan yang harus kita lakukan. Sama-sama yang ngerti katakan amin. Nah, ini Bapak Ibu Saudara. Nah, ini seringkali membuat ketika orang percaya memilih untuk diam dan tidak melakukan apa-apa, maka sebetulnya kalau di tengah lomba lari itu sebetulnya lagi diam. Maka ada pelari-pelari lain yang berlari menyusul. Nah, kenapa harus digambarkan seperti lomba lari? Sehingga kita menyadari, Bapak Ibu Saudara, kalau nggak melakukan langkah apa-apa, itu ada pelari 1, pelari 2, pelari 3, terus nyusul. Sedangkan tadi dikatakan ada satu hadiah di depan. Nah, kalau kita digambarkan seperti sebuah pertandingan, maka kita baru menyadari, ya ampun, iya ini lagi pertandingan, ini sebuah arena. Kalau kita memilih untuk berseru-seru saja dan tidak melakukan apa-apa, maka kita lagi diam sebetulnya di situ. Maka ada orang yang lagi lari mencapai garis finish. Itu yang pertama. Yang kedua, yang dimaksud dengan diam di tempat adalah beraktivitas namun tidak bergerak maju. Oh, ternyata beraktivitas belum tentu maju ya Pak. Oh iya, menurut poin yang ini ternyata beraktivitas saja belum tentu bergerak maju kepada tujuannya Tuhan. Yuk kita lihat Ulangan 1 ayat 6-7. Tuhan Allah kita telah berfirman kepada kita di Horeb demikian. Telah cukup lama kamu tinggal di gunung ini. Majulah, berangkatlah, pergilah ke pegunungan orang Amori dan kepada semua tetangga mereka di Araba Yordan, di pegunungan di daerah bukit, di tanah Negeb dan di tepi pantai laut, yaitu negeri orang Kanaan, dan ke gunung Libanon sampai Efrat, sungai besar itu. Nah, ini perjalanan bangsa Israel lagi. Ketika mereka singkat cerita sudah berjalan 40 tahun Bapak Ibu Saudara. Dan ada di wilayah yang namanya gak jauh dari sungai Yordan. Ada di sebuah pegunungan Sinai yang namanya Horeb itu. Dan kemudian berkumpullah bangsa Israel gak jauh-jauh dari wilayah itu. Mereka kemudian berkemah. Dan di titik itu Bapak Ibu Saudara, Musa pun mengulang apa yang menjadi pesan-pesan Tuhan yang dia terima sepanjang perjalanan
Dan itu dimuat di dalam kitab Ulangan, di mana dia terus membacakan apa yang udah Tuhan pesankan. Ini dilakukan menjelang akhir tugas Musa. Dia tahu bahwa dia nggak akan sampai tanah perjanjian, tapi dia mau meyakinkan umat Tuhan bahwa inilah yang menjadi perintah Tuhan. Dia ceritakan, dia jelaskan kembali, hingga akhirnya di akhir kitab Ulangan dikatakan Musa kemudian naik ke Gunung Nebo dan berakhir tugasnya di situ, Bapak Ibu Saudara. Nah, selama masa-masa di situ bangsa Israel, dia akhirnya berkemah. Akhirnya ditetapkanlah Yosua sebagai pemimpin. Kemudian mereka beraktivitas di sana, udah bangun kemah, ternak-ternak, dan kemudian ada sebagian suku-suku yang udah merasa nyaman. Dan pada waktu Musa masih ada suku-suku itu, kita tahu ya, kita ngerti 2,5 suku itu datang sama Musa. Musa, bagaimana kalau kami diam di sini aja lah, nggak usah nyebrang. Ya, kita ngerti cerita itu, ada 2,5 suku yang akhirnya memutuskan untuk tidak menyeberang masuk tanah perjanjian. Dan kemudian banyak sekali aktivitas-aktivitas di sana. Di situ Tuhan Musa pernah sampaikan, Tuhan berpesan begini dari ayat 6. Tuhan Allah kita telah berfirman kepada kita di Horeb demikian, telah cukup lama kamu tinggal di gunung ini. Majulah, berangkatlah, pergilah ke pegunungan orang Amori. Ini lihat, kalau kita perhatikan ayat 7, ini Tuhan kasih lokasi sangat jelas banget, Bapak Ibu Saudara. Kalau di zaman sekarang mah lintang atas, lintang, pokoknya garis geografis itu untuk menentukan letak sebuah tempat kan ada koordinat dan lain-lain. Ini seperti itu, Bapak Ibu Saudara. Pergilah ke pegunungan orang Amori, kepada semua tetangga mereka di Araba Yordan, di pegunungan, di daerah bukit, di tanah Negev, di tepi pantai laut, negeri orang Kanaan, ke gunung Libanon sampai Efrat, sungai besar itu. Artinya Tuhan kasih tunjuk, nih baginya ke titik ini. Mulailah berangkat sekarang. Artinya mereka udah mulai rasa nyaman, mulai beraktivitas dan lain-lain. Tapi Tuhan bilang bukan di sini, di situ. Itu yang harus dituju. Bahkan sebagian ada udah merasa betah, udah kami di sini aja nggak nyebrang. Kami udah terlalu nyaman untuk beraktivitas, domba-domba kami udah dapat makanan, anak-anak kami udah betah dan lain-lain. Nah, ini Bapak Ibu Saudara yang terjadi bahwa kadang-kadang di tengah aktivitas yang mereka pikir sudah ada di situ di tempat tujuan, kami sudah beraktivitas, kami udah seperti biasa. Tuhan bilang enggak, di situ nanti aktivitasmu, di sana, di tujuan akhir. Nah, seringkali kita nggak menyadari, Bapak Ibu Saudara, bahwa bahkan gini, di terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, kalau Bapak Ibu Saudara punya bahasa Indonesia sehari-hari, awal kalimat di dalam Ulangan 1 ayat 6 itu, bongkarlah tempat perkemahanmu, berangkatlah, katanya. Artinya perintahnya sangat jelas. Udah jangan lama-lama di sini, jangan terlalu lama beraktivitas yang gak jelas, tujuannya di situ. Nah, ini berbicara gini, seringkali dalam kehidupan orang percaya, Bapak Ibu Saudara, banyak sekali aktivitas rohani. Tapi pasti nggak aktivitas itu seperti yang Tuhan kehendaki. Seringkali kita beraktivitas dari satu tempat ke tempat yang lain, dari satu persekutuan misalnya ke persekutuan lain, dari aktivitas satu ke aktivitas yang lain, begitu sibuk sampai-sampai kita merasa, waduh, rasanya sudah mempersembahkan sesuatu sama Tuhan. Ini loh Tuhan, aku udah capek banget kan, aku begitu banyak aktivitas. Ternyata kan kemarin hamba Tuhan juga bilang itu cuma sekedar aktivitas rohani. Apa betul itu Tuhan kehendaki kita lakukan itu? Seringkali kan nggak jelas. Iya ya, aku nggak tahu deh, pokoknya aku beraktivitas aja. Kali-kali aja Tuhan berkenan seperti itu. Oh, ternyata seringkali gini Bapak Ibu Saudara, kita merasa kita sudah bergerak. Banyak orang percaya merasa sudah lagi jalan, banyak orang percaya merasa lagi lomba dan lagi lari kenceng. Tapi benar nggak sedang lagi di tengah arena perlombaan yang dikehendaki Tuhan? Nah, itu masalahnya kan di situ. Kita merasa aktivitas, kita merasa sudah lelah, udah merasa udah keringetan.
Kita pikir kita udah lagi di tengah arena perlombaan. Jangan-jangan belum di tengah arena perlombaan. Keringetan sih. Tapi ternyata bukan di arena perlombaan di mana garis akhirnya tujuan Tuhan. Beda sama Nuh. Nuh banting tulang juga Bapak Ibu Saudara. Nuh cari bahan kayu-kayu yang sudah ditetapkan itu nggak main-main dengan jaraknya yang luar biasa. Pagi, siang, malam. Tapi ternyata yang dia lakukan dia sedang melakukan kehendak Tuhan di situ. Dia di tengah perlombaan. Karena dia melakukan apa yang Tuhan perintahkan, dan kita tahu akhirnya jadilah itu. Jadilah sebuah bahtera. Nah, istilahnya sekarang ini, aktivitas yang kita lakukan sebetulnya apa kita lagi ngambil kayu, apa kita lagi nebang pohon untuk akhirnya jadi sebuah bahtera. Oh iya ya, lagi ngapain ya? Nah, ini yang dimaksud sama Tuhan. Jadi aktivitas kegiatan kita yang udah tanggung menguras segala energi, pastikan bahwa itu sesungguhnya kita sedang melakukan apa yang dikehendaki Tuhan. Seperti Nuh lagi membangun bahtera, yang ngerti katakan amin. Nah, ketika orang percaya beraktivitas dan ternyata nggak sedang melakukan apa yang diperintahkan Tuhan di dalam arena pertandingan, itu sebetulnya sedang berlari bukan ke arah garis finish, ke arah yang lain. Dimana kalau lagi di tengah garis, di tengah lomba, itu orang yang lari nggak jelas arahnya itu kesusul sama yang orang yang larinya jelas ke arah garis finish. Ada orang lewat satu atlet sah, ada atlet yang lain lari sah ke arah garis yang ditetapkan. Ini lagi larinya mirip. Saya ingat zaman SMA Bapak Ibu Saudara, SMP lah, SMA mau udah. Waktu stadion olahraga masih kayak hutan Bapak Ibu Saudara. Waktu tempat olahraga di Pajajaran itu masih baru jadi, masih kayak hutan itu Bapak Ibu Saudara. Kalau olahraga kebanyakan lari, gurunya ikut lari bagus, karena masih kayak hutan. Banyak murid-murid yang lari seolah-olah bersama dengan gurunya, kemudian waktu dia di belakang gurunya dia keluar di situ. Kemudian apa yang dia lakukan? Dia minum di luar. Nanti tinggal naik motor dari ujung satu ke ujung yang lain, nyusul. Nggak kelihatan bagus kan? Orang lagi di arena, ini lagi sibuk beraktivitas, beli makanan lah, beli itulah. Maka atlet satu persatu menyusul. Nah, ini Bapak Ibu Saudara, ada aktivitas, nggak merasa lagi diem kok, tapi ternyata tujuan dan arahnya nggak seperti yang Tuhan kehendaki. Itu yang kedua. Yang ketiga, gini, bergerak namun sesungguhnya sedang mundur. Ya ampun, perjalanan lagi mundur Pak, Bu. Kita merasanya lagi lari ke depan, lari di tempat masih mending, nggak jadi mundur. Ini ternyata lagi mundur, menjauh kepada tujuannya Tuhan. Ini kan yang lebih celaka lagi. Kita lihat 1 Korintus 9 ayat 26. 1 Korintus 9 ayat 26. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Di sini bukan satu kebetulan Rasul Paulus masukkan hal ini. Jadi Tuhan nggak mau kita sembarangan, tanpa dasar yang benar, tanpa aturan yang benar. Ini atlet yang sembarangan berlari, itu didiskualifikasi. Petinju yang sembarangan memukul, ini diskualifikasi. Nah, di situ makanya Rasul Paulus ingatkan. Mari kita buka satu ayat lagi, Mazmur 11 ayat 3. Perlu dasar yang benar. Ketika nggak ada dasar yang benar, Bapak Ibu Saudara, maka hancurlah Bapak Ibu Saudara. Mazmur 11 ayat 3, apabila dasar-dasar dihancurkan, apakah yang dapat dibuat oleh orang benar itu? Kita butuh dasar, dan firman Tuhan dikatakan nggak ada dasar lain yang dapat kita letakkan selain dasar yang paling kokoh, yaitu Yesus Kristus, kebenaran firman Tuhan. Nah, ini yang boleh menjadi landasan seorang atlet berlari, karena ada suatu dasar aturan. Kita bagikan seorang atlet yang berlari kepada tujuan dengan dasar.
yang benar. Bukan cuma petinju yang sembarangan memukul, bukan atlet yang sembarangan berlari. Karena ujung-ujungnya apa? Diskualifikasi kok. Bukan yang berlari jauh, bahkan dikatakan mundur. Tipe yang pertama adalah berseru-seru tapi nggak bergerak. Yang kedua, beraktivitas rohani namun nggak bergerak seperti yang dikehendaki Tuhan. Nah, tipe yang ketiga ini terlihat seperti sedang aktif bergerak maju melakukan sesuatu untuk Tuhan, namun tanpa dasar yang benar. Seperti sedang melakukan sesuatu yang luar biasa untuk Tuhan, tapi nggak pakai dasar yang benar. Dan di mata Tuhan, Tuhan nggak berkenan kalau nggak pakai dasar yang benar. Kategori yang ketiga ini termasuk kategori yang boleh menghalalkan cara untuk mencapai tujuan. Tujuan akhirnya bagus Bapak Ibu Saudara, tapi untuk mencapainya nggak pakai dengan cara yang benar. Nah, ini yang perlu kita pelajari. Bapak Ibu Saudara, ini sedikit pelajaran di dalam etika kekristenan ini terdapat dua istilah. Di dalam etika kekristenan terdapat dua istilah. Ada namanya sih, tapi saya nggak mau sebutin lah, terlalu berat lah, ngapain ya. Nah, etika yang pertama adalah istilahnya aja, aturan menentukan hasil. Yang kedua, hasil menentukan aturan. Ini perlu kita pahami sebagai orang percaya. Apa yang dimaksud dengan aturan menentukan hasil? Artinya gini, melakukan sesuatu dengan cara yang benar untuk mencapai suatu hasil. Kita kan tahu kan ada target, ada yang harus dicapai. Nah, aturan menentukan hasil ada gini, untuk mencapai hasil itu kita harus lakukan dengan aturan yang benar, dengan dasar yang benar. Nah, tipe yang kedua adalah demi untuk mencapai suatu hasil, maka cara apapun boleh dilakukan. Yang penting kan hasilnya kan sama, tujuannya kan ke situ. Mau pakai cara apa terserah dong. Nah, kekristenan harusnya ambil yang mana Bapak Ibu Saudara? Yang pertama. Misalnya gini, dua anak ulangan di sekolah. Yang satu udah belajar dengan serius, dengan tekun untuk sampai hari besok ulangan. Dan karena dia udah belajar sungguh-sungguh dengan tekun, plus doa dan lain-lain seperti itu, akhirnya dia melakukan ulangan. Ulangannya ternyata hasilnya 70. Nah, anak yang satu, targetnya apa kan? Ulangan. Ulangan artinya harus bagus dong. Bagus, oke. Lihat besok. Maka dia mengerahkan segala cara Bapak Ibu Saudara. Entah dia bawa catatan kecil, entah dia buka buku, entah dia nyontek, entah dia gimana caranya. Hasilnya si anak yang kedua dapat 95 Bapak Ibu Saudara. Di mata guru, waduh pinter ya kamu 95. Di mata dunia, pinter anak ini. Tapi di mata Tuhan, ini lagi lari mundur ini. Ini mundur ini anak, kesian banget. Tapi di mata Tuhan, yang pertama, dia sudah mengerahkan, sudah lakukan dengan benar. Mungkin hasilnya nggak maksimal, tapi di mata Tuhan, ini lagi lari maju ini. Saudara nangkep di sini ya. Artinya lakukan dulu dengan cara yang benar. Soal hasilnya gimana, itu bukan sebuah tolak ukurnya. Tapi waktu kita lakukan dengan cara yang benar. Daud, gimana dia enggak ini Bapak Ibu Saudara, dia dinubuatkan sejak dari usia muda untuk jadi raja atas bangsa Israel. Dan kita waktu itu pernah belajar sedikit tentang latar belakang itu. Dinubuatkan usia 11 jadi raja, umur 30 ada 19 tahun, dan dari 19 tahun 10 tahun dikejar-kejar Saul. Tibalah giliran waktu dia sembunyi di dalam gua, datanglah Saul. Dan di dalam gua Saul pikir dia sendiri, dia mules, dia buang hajat di situ. Ternyata Daud nggak jauh dari sana. Dan anak-anak buah Daud bilang, Tuanku, bunuh dia. Bukankah dia Saul itu yang telah mengejar sekian lama? Bunuh. Bukankah engkau dinubuatkan untuk menjadi raja atas bangsa Israel? Kalau engkau bunuh, dan ini saatnya engkau jadi raja. Tapi Daud tahu, bukan itu caranya Tuhan.
Ada beberapa kriteria dia bilang, enggak, bukan itu. Tuhan enggak berkenan kalau aku pakai cara itu. Akhirnya dia membiarkan Saul hidup. Meskipun akhirnya dia nggak jadi raja, Bapak Ibu Saudara. Nah di mata Tuhan, ini Daud ini lagi berjalan, lagi berlari maju. Tapi apabila di dalam gua, itu sama Daud itu Saul dibunuh dan dia jadi raja. Wah, betapa luar biasanya kan Daud akhirnya jadi raja. Yang ngejar aku akhirnya mati. Sekarang aku yang jadi raja. Waduh, itu yang namanya bangsa Israel akan bersorak-sorai hebat sekali. Tetapi di mata Tuhan, ini mundur. Nah inilah Bapak Ibu Saudara yang perlu kita perhatikan juga di dalam kehidupan kita, saya, ibu, dan bapak dan saudara sebagai orang percaya. Kadang-kadang kan yang dikejar kan, pokoknya hasil akhirnya mesti begini-begini, maka segala cara lah yang dipakai. Tapi Tuhan kan menyukai yang namanya proses. Prosesnya benar nggak? Matang pohon apa matang karbit gitu maksudnya. Tetap buah kan lebih enak matang mana mungkin? Matang pohon. Nah artinya ada satu proses tapi dijalani dengan benar. Kenapa Hofni dan Pinehas bawa tabut perang kalah? Nggak ada aturannya kan, nggak ada rumusnya bawa tabut kalah. Di mana-mana kalau udah bawa tabut Allah, orang Filistin juga takut itu lihat bangsa Israel udah bawa tabut Allah. Tapi karena yang bawanya Hofni dan Pinehas, meskipun bawa tabut sekali, akhirnya kalahlah bangsa Israel dan matilah Hofni dan Pinehas. Kenapa? Tuhan gak lihat semata-matanya mereka bawa tabut dan Tuhan bela mereka. Tuhan lihat lu menjalankan kehidupannya pakai aturan apa nih, kacau balau begini. Nah ini Bapak Ibu Saudara, kadang-kadang banyak orang percaya merasa dia sudah melakukan, sudah merasa sedang berlari ke arah tujuan. Tapi jangan-jangan sampai di mata Tuhan ternyata aduh ini diskualifikasi, ini mundur ini. Gitu Bapak Ibu Saudara. Marilah kita lewat pesan ini kita sama-sama belajar Bapak Ibu Saudara bahwa Tuhan mau kita berlari kepada tujuannya Tuhan. Kita diingatkan bahwa setiap kita adalah atlet yang semua peserta turut berlari, tetapi berlari dengan caranya Tuhan untuk sampai kepada tujuannya Tuhan. Yang ngerti katakan amin dan mari kita beri tepuk tangan.